Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait bagaimana hukumnya untuk gaji yang dipotong karena utang di perusahaan. Nah teman-teman, ini ada contoh kasus. Suatu hari teman saya berhutang kepada perusahaan sebesar 50 juta. Lalu tiba-tiba perusahaan membuat peraturan denda atau bunga sebesar 20% untuk tiap yang berhutang. Jadi total hutang plus bunga menjadi 60 juta. Nah, di sini teman saya keberatan. Dia sudah membayar 45 juta di muka. Dia tidak sanggup bayar lagi sehingga sisa hutang yang dibayar dengan cara perusahaan dipotong setengah dari gaji dia untuk mencicil hutang. Dengan berat hati dia menjalanin. Lalu sebelum selesai melunasi hutang, dia dipecat karena alasan mangkir kerja. Pokok utang yang 50 juta sebenarnya sudah lunas, tinggal denda bunga tersebut saja. Lalu apa yang harus teman saya lakukan? Sedangkan perusahaan dia tidak memberikan surat referensi kerja atau pengalaring sampai hutangnya lunas. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, di dalam konteks hukum, pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama. Umumnya, utang piutang diawali dengan kesepakatan atau perjanjian baik lisan atau tertulis yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Subekti dalam buku berjudul Hukum Perjanjian, menjelaskan bahwa perjanjian itu menerbitkan keikatan atau perikatan, yakni suatu perhubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikat baik, dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perlu teman-teman ketahui bahwa jika salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian, maka akan timbul permasalahan hukum, yakni wan prestasi. Hal ini juga diterangkan oleh Subekti dalam buku Hukum Perjanjian, bahwa wan prestasi dapat berupa yang pertama adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, lalu melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, lalu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Berdasarkan kronologi yang pada kasus tersebut tidak menjelaskan apakah aturan pemberlakuan denda dari perusahaan atas hutang tersebut karena keterlambatan pembayaran atau murni karena berutang kepada perusahaan. Apabila denda tersebut karena keterlambatan membayar utang dari debitur, maka didasarkan pihak kreditur dapat meminta penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas keterlambatan tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya atau tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya
dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Teman-teman, hukumnya mengubah perjanjian secara sepihak. Nah, kita coba bahas nih bagaimana. Selanjutnya berkaitan dengan mengubah perjanjian utang piutang secara sepihak, maka berdasarkan kronologi pada kasus tersebut, jika perusahaan menetapkan denda 20% dari total dan yang karyawan tersebut keberatan, muncul pertanyaan, apakah perjanjian dapat diubah secara sepihak? Dalam suatu perjanjian, para pihak seharusnya menaati perjanjian yang telah disepakati bersama. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian agar sah secara hukum, yaitu apa saja nih teman-teman. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, lalu kecakapan dirinya, lalu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Nah, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sah secara hukum. Syarat nomor 1 dan nomor 2 dikategorikan sebagai syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat nomor 3 dan nomor 4 adalah syarat objektif. Apabila tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka dapat berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum yang sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan. Nah, dengan demikian, jika penetapan denda 20% tersebut dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan karyawan tersebut keberatan, dapat diasumsikan bahwa tidak ada kata sepakat di antara keduanya. Maka karyawan tersebut dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Nah, kita lihat sekarang teman-teman, bagaimana pemotongan gaji oleh perusahaan karena denda. Pemotongan gaji oleh perusahaan kepada pekerja dengan dasar denda utang karena adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan uraian pada kasus tersebut, perjanjian utang piutang terjadi sebelum terbitnya perubahan peraturan yang dibuat perusahaan tentang denda 20% tersebut. Tentu saja, hal ini merugikan hak-hak normatif pekerja sehingga menimbulkan perselisihan hak antara pekerja dengan perusahaan. Jika perusahaan melakukan pemotongan gaji secara sepihak, teman-teman dapat menempuh upaya hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku, yaitu melakukan perundingan bipartit. Jika tidak berhasil, maka dapat melakukan perselisihan secara mediasi. Lalu jika masih gagal, maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, teman-teman, sekarang apa upaya yang dapat ditempuh atas pemutusan hubungan kerja tersebut jika dilakukan? Dalam konteks pemecatan atau pemutusan hubungan kerja yang sudah terjadi, karyawan tersebut dengan dalih mangkir. Nah, menurut hemat kami, PHK tersebut harus dibuktikan secara prosedural oleh pihak perusahaan. Pada prinsipnya, PHK dapat terjadi karena pekerja mangkir selama 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Dalam hal ini, maka pekerja berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama, serta hak-hak lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan perlu menunjukkan bukti bahwa telah memanggil pekerja secara patut dan tertulis kepada pekerja yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindari apakah pemecatan tersebut benar karena mangkir atau alasan yang terkesan dibuat-buat oleh pihak perusahaan untuk melakukan PHK kepada pekerja secara sepihak. Ada baiknya dari pihak pekerja untuk mengkonfirmasi ke pihak perusahaan dengan cara melakukan perundingan secara baik-baik untuk menemukan alasan-alasan PHK yang lebih akurat. Namun, apabila keterangan perusahaan berbeda dengan peristiwa yang karyawan tersebut alami, saran kami dapat ditempuh upaya hukum agar hak-hak karyawan tersebut sebagai pekerja tidak dilanggar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, untuk memperoleh surat keterangan kerja, ada baiknya terlebih dahulu pembicaraan perihal tersebut kepada pihak perusahaan melalui musyawarah.
Namun, jika perusahaan tetap tidak memberikannya, hal tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan hak. Maka, karyawan tersebut dapat menempuh perundingan bipartit, mediasi, hingga menggugat ke pengadilan hubungan industrial. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.